menjelaskan beberapa penyelesaian soal yang telah diberikan oleh Bu Riza yang beranggotakan saya sendiri, Prabak Marajati, dengan 3 digit yang terakhir 023, dan rekan saya yang akan membantu saya untuk menyelesaikan beberapa soal yang telah diberikan oleh Bu Riza. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sabilia Mahadika Saputri dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Angkatan 2020 dengan 3 digit yang terakhir 025. Nah, pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Riza Susanti. Nah, teman-teman semua, video ini berisi tentang penyelesaian 3 soal yang telah diberikan, di mana soal nomor 1 ini menentukan persamaan regresi berganda. Kami menggunakan 2 cara, yaitu cara manual dan menggunakan aplikasi SPSS. Kita punya data dari kode soal yang pertama. Diketahui data untuk jumlah pekerja, kita buat jumlah pekerja ini X1. Lalu lama waktu pekerjaan proyek X2. Nah, X1 dan X2 ini merupakan variabel independen. Lalu yang ketiga adalah biaya yang dikeluarkan atau Y. Nah, Y ini merupakan variabel dependennya. Lalu pertanyaannya ada 3. Yang pertama, tentukan persamaan regresinya. Yang kedua, jika jumlah pekerja ditambah 1 orang dari jumlah pekerja terakhir, dan lama waktu pekerjaan proyek dikurangi 4 dari yang terakhir, berapa biaya yang dikeluarkan? Yang ketiga, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari hasil persamaan regresi tersebut? Nah, teman-teman semua, ini kita cari regresi berganda ya. Ini termasuk regresi berganda karena variabel independennya kan lebih dari 1. Lalu lalu regresi berganda ini tuh buat kita cari Y ketika X1 dan X2 ini kita naik turunkan atau kita manipulasi. Nah, ketika X1 dan X2 ini kita naik turunkan, ada di pertanyaan nomor 2. Jadi sebelum kita mengetahui hasil dari nomor 2, kita harus mencari persamaan regresinya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari persamaan regresi ini, kita bisa pakai 2 cara. Yang pertama, kita pakai cara dengan menggunakan aplikasi SPSS atau dengan menggunakan cara manual. Nah, cara manual ini di sini kami bakal menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah dari kode soal ini kita salin ke tabel di Microsoft Excel yang ada di kanan ini. Lalu setelah itu kita menggunakan tabel penolong. Nah, ini. Di tabel penolong ini kita ada X1 dikali Y, X2 dikali Y, X1 dikali X2, X1 dikali X1, dan X2 dikali X2. Jangan lupa untuk menjumlahkan dari masing-masing kolom ini karena hasil penjumlahan ini tuh akan berpengaruh, akan sangat berguna untuk di persamaan regresinya ini nanti. Nah, setelah itu, kita dari data yang telah kita hitung tadi, kita masukkan ke ketiga persamaan berikut ini. Yang pertama adalah sigma Y. Sigma Y ini sama dengan N dikali A plus B1 dikali sigma X1 ditambah B2 dikali sigma X2. Di sini sigma Y-nya ada 485. Sigma Y itu jumlah dari Y. 485 sama dengan N dikali A. N-nya di sini adalah jumlah sampel atau jumlah keadaan yang kita buat yang ada di data. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dikali A ditambah sigma X1 B1. Sigma X1 jumlah dari X1 ada 45 B1 ditambah
sigma X2 B2. Sigma X2 nya ada 58 B2. Jadi persamaan satunya ini. Persamaan kedua ada sigma X1Y, jumlah dari X1 dikali Y ada 4155. Di sini sama dengan sigma X1 dikali A. Sigma X1-nya sigma X1 kuadrat dikali sigma X1A. Sigma X1A 45 ditambah sigma X1 kuadrat dikali B1. Sigma X1 kuadrat. Nah, di sini 415. B1 ditambah sigma X1 X2 dikali B2. Sigma X1 X2 485. Jadi ini persamaan kedua. Nah, persamaan ketiganya nggak kelihatan sih. Persamaan ketiganya ada sigma X2Y. X2 kali Y jumlahnya 6415 sama dengan sigma X2A. Sigma X2 jumlah dari X2 58 dikali A ditambah sigma X1 X2 jumlahnya 485 B1 ditambah sigma X2 kuadrat 814 B2. Di sini persamaan ketiganya. Nah, habis ketemu ini, kita kan di sini A, B1, B2-nya kan kita nggak tahu berapa ya. Buat cari persamaan regresi ini, kita harus tahu dong nilai dari A, nilai dari B1, dan nilai dari B2 ini sendiri. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan melakukan eliminasi dari 3 persamaan itu. Kita bisa melakukan eliminasi dengan cara manual yang manual banget gitu dengan pakai hitung biasa atau kita menggunakan Excel. Nah, di sini aku bakal gunain Excel ya karena kalau kita pakai cara biasa gitu agaknya terlalu ribet. Jadi kita itu ya benar, aku hapus dulu biar kita bahas dari awal. Enggak apa deh, kita di sini. Nah, kita cari A, B1, B2 tadi. Ini kan ada 3 persamaan. Nah, kita di sini kita buat matriks aja biar lebih gampang. Ada 3 matriks 3 kali 3 di sini. Matriks A-nya 5A, 45, B1, 58, B2. Di sini 5, 45, 58. Yang kedua 45, 415, 48, 5, 48. Terus yang ketiga ada 58, 485, 814. Nah, terus ini itunya. A, B1, B2. Terus hasilnya 485, 4155, 6415. Di sini yang warna ini, warna pink, ini tuh matriks A, kita namain matriks A. Terus yang hijau ini matriks B, yang C ini matriks, yang biru ini matriks C. Nah, terus gimana sih cara kita menentukan nilai A, B1, B2? Jadi kita menghitung yang ini, matriks B. Matriks B ini sama dengan A inverse dikali C. Jadi B ini tuh hasil kali dari inverse dari A ini dikali C ini.
ini tadi udah aku hitung ya sebenarnya. Ini ketemunya ini, tapi ntar kita bahas lebih lanjut lagi. Gimana cara kita menentukan A inverse ini? Biar lebih gampang pakai Excel. Ini kan ada matriks 3x3 ya, jadi kita bikin gini, kita blok 3x3, mau warnain apa enggak terserah, kita warnain aja biar gampang. Terus kita ketik aja M inverse dari ini. Bentar, nah kok nggak kelihatan. Ini kan baru ketemu satu ya yang di atas, masih ada yang banyak ini. Caranya gimana? Caranya kita blok lagi, terus kita F2 sampai muncul biru-biru ini. Kalau di aku biru, ada yang warnanya hijau juga. Tergantung dari Excelnya kalian. Terus habis itu kan udah muncul tuh biru-birunya. Kita ketik Shift, Control, Enter bersamaan. Nah, ketemu kan? Hasilnya sama kayak ini tadi, soalnya aku hitung ulang gitu biar memastikan. Terus habis A inverse kita cari A inverse, kita kan cari B kan tadi, A inverse dikali C. Nah, kita kaliin aja hasil dari A inverse ini dikali C. Kan ini matriks 3x3. Nah, matriksnya itu 3x1. Jadi, ntar hasilnya berapa? Ya 3x1, jadi kita blok. Nah, terus sama dengan M mod dari ini. Titik koma ini. Kurung enter. Nah, kita ketemu yang atas, terus yang bawah sama kayak tadi. F2. Nah, ketemu sampai muncul merah-merah ini. Terus kita sama Ctrl Shift Enter. Nah, ketemu kan? Jadi hasilnya hasil dari matriks B ini itu ini. Jadi ini A. Bawahnya ini B2, B1. Kok B2 sih? B1 terus bawahnya B2. Nah, persamaan regresi dari dari regresi berganda ini tuh Y sama dengan A minus A plus B1 X1 plus B2 dikali X2. Nah, jadi persamaan regresi yang kita dapat dari data-data ini, dari penghitungan yang kita telah lakukan dengan cara yang sangat amat panjang ini, bukan panjang sih, lebih ke perjuangan kita, proses kita gitu ya, adalah Y sama dengan 160,697 A, ini kan A, terus minus 10,674 X1 ditambah 2,79 X2. Ini persamaan regresi yang kita dapat. Jadi kita udah menjawab pertanyaan nomor 1, itu kita menentukan persamaan regresinya dari data tadi. Nih, nah artinya itu adalah biaya yang dikeluarkan akan naik jika jumlah pekerja dikurangi. Ini jumlah pekerja kan X1 kan dikurangi karena dia minus, dan biaya yang dikeluarkan akan turun jika lama pengerjaan X2 ditambah. Nah, habis itu kita kerjakan yang nomor 2. Nomor 2 tadi soalnya, jika jumlah pekerja ditambah 1 orang dari jumlah pekerja terakhir dan lama waktu pekerjaan proyek dikurangi 4 dari yang terakhir, berapa biaya yang dikeluarkan? Nah, teman-teman semua, jadi ini maksud soalnya tuh gini. Jika jumlah pekerja ditambah 1 orang dari jumlah pekerja terakhir, jumlah pekerjanya kan 11 yang terakhir. Kan ini dari jumlah pekerja terakhir.
jumlah pekerja terakhir ini 11, itu ditambah 1. Jadi berapa? 12. Terus, lama waktu pekerjaan proyek dikurangi 4 dari yang terakhir. Berarti yang terakhir ini 5. Itu dikurangi 4. Jadi 1. Yang ditanyakan adalah berapa biaya yang dikeluarkan. Kita balik lagi ke sini. Persamaannya, Y 160,697 diminus 10,674 X1 ditambah 2,79 X2. Terus X1-nya tadi 11 ditambah 1. Jadi berapa? 12. Terus X2-nya 5 dikurangi 4. Jadi 1. Kita masukin aja di sini. Terus ketemulah Y-nya 35,381. Jadi, biaya yang dikeluarkan ketika jumlah pekerja ditambah 1 dari data terakhir dan ketika lama pengerjaan dikurangi 4 dari data terakhir, biaya yang dikeluarkan sebesar 3.538.100.000. Oke, tadi karena ini kan tadi 35,381 ya. Sedangkan tadi itu keterangannya biaya akhir dikali rupiah tuh 100.000 pada saat mencari persamaan regresi itu tidak perlu dikali karena untuk memudahkan perhitungan. Kalau di sini kan ya udah kita tinggal kaliin aja 100.000 jadi ketemunya sebesar ini. Tuh, jadi semua sih. Jadi biayanya tadi ketemu 3 juta. $538.100.000. Oke. Kalau dari cara manual cukup segini, ntar kita lanjutin lagi pakai cara SPSS yang akan dijelaskan oleh temanku Praba Kumarajati. Baik, berikut merupakan cara untuk mengerjakan tipe soal statistik yang telah diberikan guru jasa Society dengan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama kita buka aplikasi. Kemudian kita klik New Dataset. Terus kita masuk ke data view. Kemudian kita input variabel-variabelnya sesuai dengan kode soal masing-masing kelompok. Di sini kita mendapatkan kode soal nomor 1 yang angkanya di sini 7, 8, 10, 11. Kemudian tabel berikutnya 20, 15, 10, 8, 5. Kemudian ada 140, 190, 80, dan juga 50. Setelah itu kita masuk ke variabel view. Name-nya di sini X1, X2, dan Y. Kemudian labelnya kita tulis di sini untuk yang itu jumlah dan berdua itu lama waktu kerjaan. Dan yang baris ketiga biaya yang kita sure, kemudian kita atur semuanya menjadi detail. Setelah itu kita menuju analyze, regression, linear. Untuk biaya yang dikeluarkan ke independen dan jumlah kerja kita masukkan ke independen serta lama waktu pekerjaan kita masukkan ke independen. Lalu kita klik OK. Di sini muncul yang kita pakai di sini ada koefisien di mana ketika
angka 160,698, kemudian min 10,74 dan 2,79 itu sama dengan hasil perhitungan manual pada soal nomor 1, maka perhitungan berikut cara menggunakan SPSS untuk mengerjakan soal statistik. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Baik, sekarang izinkan saya Prabak Marajati untuk memandu penyelesaian nomor 3, di mana soalnya itu kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari hasil persamaan regresi tersebut. Nah, di sini dari data yang telah kami hitung, kami menemukan persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 160,697 min 10,6741 plus 2,79 X2, di mana kesimpulannya yaitu biaya yang dikeluarkan akan naik jika jumlah pekerja atau X1 itu dikurangi. Maka dari itu kami menemukan minus 10,674 X1 dan akan turun jika lama pengerjaan atau X2 ditambah. Kami menemukan plus 2,79 X2. Demikian penyelesaian soal-soal yang telah diberikan Bu Riza oleh kelompok 25, yaitu Sabilia Mahardika Saputri dan Prabak Marajati. Kami mohon undur diri, maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.